Assalamualaikum dulur sapi boilers dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya dulur. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi. Ini ilmu tentang dunia perpedetan ya. Topik yang akan saya angkat di sini adalah cacingan pada pedet ya. Nah ini menurut saya adalah topik yang biasanya tidak banyak yang membahas, tapi ini kita akan coba bahas ya dulur, agar ini bisa diketahui oleh semua peternak. Oke dulur, langsung aja kita masuk ke materinya. Kita akan bahas dulu untuk penyebabnya, kenapa pedet itu bisa cacingan ya. Ini ada 3 penyebab ya. Pertama, itu bisa dari keturunan. Kedua, itu bisa dari pakan. Ketiga, itu bisa dari infeksi karena ambing atau susu indukannya itu udah terinfeksi duluan, sehingga ketika pedet itu minum susunya, otomatis pedet juga akan tertular atau terinfeksi penyakit dari ambing induknya. Kita akan bahas dari faktor pertama ya dulur, yaitu tentang keturunan. Nah, ini terjadi ketika pedet ya, itu masih ada dalam kandungan si indukan ya. Jadi artinya pedet ini sudah terinfeksi ketika masih dalam kandungan induknya. Jadi induknya itu sudah ada bibit-bibit cacingan ya, atau sudah berpenyakitan cacingan, sehingga ini secara genetik atau secara keturunan itu bisa langsung menurun kepada pedetnya. Nah kemudian setelah indukan ini melahirkan, itu langkah selanjutnya ya. Ini kan biasanya kan ketika sudah melahirkan, kita buru-buru ya, ketika sapi indukan ini udah mulai birahi, kemudian langsung di-IB-kan. Itu saran saya jangan, karena ntar kalau di IB dia akan mengandung bibit-bibit cacingan yang masih ada. Langkah yang tepat adalah dengan mengobati dulu indukannya. Setelah itu baru dilakukan IB ya, saat ada tanda-tanda birahi. Terus kemudian ternyata di sini ada sebuah fakta ya. Ternyata infeksi cacing itu tidak hanya pada makanan saja, tapi di dalam kandungan juga bisa terinfeksi cacing. Nah, itu saran saya adalah dengan memberikan obat cacing dulu kepada induk dan pedetnya, agar semuanya bisa sembuh. Ketika sudah sembuh, otomatis nutrisi juga udah tersalurkan dengan baik, pertumbuhan juga baik, dan kondisi pedet juga baik, kemudian kondisi indukannya juga baik, sehingga ketika dilakukan IB lagi, kondisi si indukan juga lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa ciri-ciri ini untuk mengetahui ya, pedet itu apakah cacingan atau tidak ya. Kita bisa lihat dari ciri-ciri di sini. Pertama yaitu adalah bulu sapi itu kusam ya. Kemudian pertumbuhan pedet itu kurang ya, atau sedikit terhambat. Seharusnya di usia 2 bulan itu pedet sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik, itu ada sedikit kendala sehingga pedet itu pertumbuhannya agak sedikit melambat. Kemudian nya mencret. Nah ini ketika nya ini mencret, itu biasanya nya tuh bau ya. Bau dalam artian itu bukan bau karena sifatnya yang bau, tapi bau itu karena sudah ada infeksi cacingan pada kotoran pedet itu. Kemudian selanjutnya adalah bulunya rontok ya. Ini kalau sudah mulai parah itu bulunya sudah mulai rontok ya. Jadi bulunya itu dia agak renggang-renggang gitu. Kemudian perutnya juga buncit. Ini salah satu juga ciri-ciri. Kemudian sakit-sakitan. Jadi pedet ini suka banget dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Itu adalah salah satu ciri-ciri kalau cacingan. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah gampang terkena penyakit ya dulur, seperti demam, pneumonia, terus BF dan lain-lain. Pokoknya banyak banget macam-macam penyakit pada pedet. Faktor kedua di sini adalah karena pakan ya. Nah, ketika pedet ini cacingan, dia akan menjilati semua keadaan yang ada di sekitar kandang. Kita tahu bahwa kandang sapi itu tidak semua kondisinya tuh steril ya.
ada beberapa kondisi yang tidak steril atau tidak layak untuk dijilatin oleh pedet, sehingga ketika pedet itu menjilatin, otomatis dia akan lebih cepat mengembangkan cacing pada tubuh pedet. Kemudian faktor selanjutnya atau faktor yang ketiga ini adalah puting indukan yang terinfeksi cacing ya. Ini berasal dari kotoran indukan itu sendiri, sehingga ketika indukan itu duduk ya ataupun kondisi istirahat, itu kan biasanya ambing ya. Ambingnya itu biasanya nempel sama kotorannya. Ketika ambing itu bersatu dengan kotorannya, kalau kotorannya itu udah terinfeksi cacing, otomatis ya secara tidak langsung dia sudah terpapar oleh cacingan itu. Sehingga ketika pedet ini berdiri, kemudian susunya ini diminum sama pedet, otomatis pedet juga akan tertular secara tidak langsung. Kemudian setelah kita membahas 3 faktor itu, bagaimana sih cara untuk mengobatinya? Berikut ada beberapa cara untuk mengobati pedet ini karena terinfeksi cacingan ya. Cara pertama yaitu indukannya diberikan obat cacing ya. Terus cara yang kedua yaitu pedet diberi obat cacing saat umur sudah mencapai 2 bulan. Alasannya karena pedet itu jika umurnya di bawah 2 bulan, itu pembentukan rumennya itu belum sempurna. Sehingga ketika pembentukan rumen itu belum sempurna, dia tidak akan kuat ketika kita obati dengan obat cacing. Sehingga obat itu tidak efektif, tidak maksimal pemberiannya kepada pedet yang di bawah 2 bulan. Oke, yang ketiga, ini tambahan ya, jika pedet ini kondisi cacingannya itu parah. Jadi ketika pedet itu dia cacingannya itu masih hidup-hidup. Nah, itu kondisinya sudah parah banget sampai pedet ini mukanya itu layu ya, seperti ngantuk, seperti tidak ada tenaga sama sekali. Itu menunjukkan bahwa pedet itu benar-benar kesakitan parah diakibatkan karena cacingan. Sehingga pemberiannya itu bisa ditingkatkan dari yang tadinya 2 bulan, ini bisa ditingkatkan menjadi 2 minggu saja. Jadi pemberiannya itu 2 minggu sekali untuk pedet yang sakitnya parah. Selanjutnya kita akan beralih ke poin yang keempat, yaitu jangan beri obat cacing manusia kepada pedet ya, atau kepada sapi. Karena obat manusia itu pengkhususannya itu untuk manusia, sedangkan kebutuhan manusia dan pedet itu tidak sama. Akibatnya nanti ketika untuk proses penyembuhan, kondisi yang kritis seperti tadi yang saya ceritakan, itu akan sedikit ada kendala atau tidak bisa mempercepat, bahkan bisa membuat semakin parah ya dulur. Nah, ini maka perlu diperhatikan banget. Jangan berikan obat cacing manusia kepada sapi atau kepada pedet ya. Nah, berikan sesuai dengan dosis yang ada. Misal untuk dosis sapi dewasa itu 1 butirnya untuk 200 kg berat badan ya. Ini kita belah menjadi 2. Setelah kita belah menjadi 2, ini kita belah lagi menjadi 2. Nah, itu yang diberikan kepada pedet. Pemberiannya 2 minggu sekali ya, atau 1/4 2 minggu, 1/4 lagi buat 1 minggu. Seperti itu sampai pedet ini benar-benar sembuh dari penyakit cacingannya. Kemudian ada faktor lagi, ini kenapa tidak diperbolehkannya menggunakan obat cacingan pada manusia ini kepada pedet. Karena ini kita analogikan atau kita bahasakan saja ya. Manusia itu kan ketika kita setelah memegang bahan kotor, misal kita habis main-main di lumpur, itu kan kita sebelum makan kan kita cuci tangan dulu ya. Nah, sedangkan di sapi tidak. Itulah yang membedakan kenapa pemberian obat cacing manusia ke pedet itu tidak maksimal. Nah, itu karena kebutuhannya juga tidak sama. Sehingga sudah dipastikan bahwa pedet itu nanti akan terhambat untuk proses penyembuhannya. Dan bahkan juga ini untuk harganya tuh juga lebih mahal ya. Di apotek ataupun di kios-kios perhewanan itu lebih mahal untuk harga dari obat cacing dari manusia ini. Sedangkan obat untuk si khusus sapi ini itu lebih murah ya teman-teman. Jadi saya itu juga pernah beli, itu 1
pil ya, satu kapsul itu harganya cuma 9.000. Itu udah bisa untuk 4 kali minum ya. Kalau 4 kali minum kan berarti 2 bulan, bisa untuk 2 bulan. Itu bisa lebih murah otomatis ya kalau bedetnya satu. Kalau bedetnya banyak tinggal mengkalikan saja. Oke dulur, seperti itu ya sharing pada siang hari ini ya. Ini saya ada di kantor, sembari ada jam kosong kita sharing-sharing dikit tentang dunia perpedetan yang dimana ini sangat jarang banget dibahas ya. Sehingga ketika kita angkat topik ini semoga bisa memberikan manfaat tersendiri bagi peternak-peternak yang khusus ternak pedet ataupun khusus breeding. Oke dulur, gitu aja untuk sharing pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum. Bye bye.